amanu. Tadi dijelaskan bahwa wudu adalah sebagian dari iman. Tentu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia harus mempunyai getaran. Getaran dikala dia ingin menghadap kepada Allah Ta'ala, tentulah dia harus memiliki kesucian. Dan kesucian itu telah jelas yang diajarkan oleh Nabi kita Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditabirkan tadi tentang syarat hukum-hukumnya, rukun-rukunnya, dan kita telah mengetahui hal tersebut dikala kita ingin berwudu. Akan tetapi wudu yang dipakai oleh Nabi kita Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Ya, para ulama menjelaskan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus yang dipakai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa? Hadirin, Nabi kita Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebelum berwudu, beliau sebelum menjalankan wudunya, tentulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan hal-hal yang semacam ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa diantaranya? Diantaranya dia tidak lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuncinya daripada niat kita dikabul oleh Allah, niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang melupakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan perkara-perkara ibadah. Tentulah perkara-perkara ibadah tersebut tidak itu wajib, tidak itu sunnah. Dia harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah perkara yang perlu kalian biasakan, karena perkara inilah yang akan mengangkat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi dijelaskan bahwa wudu adalah sebagian dari iman, dan Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentulah seorang yang beriman tidak patut dia bila dia tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilazimkanlah, bukan di waktu kalian ingin ambil wudu, akan tetapi dikala kalian itu diberikan sesuatu getaran, ana belum wudu nih, ana belum wudu, ya, itu dikala diingetin ana belum wudu, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim supaya nggak berat dia ngejalanin wudunya. Dan betul-betul menurut syariat yang dibawa oleh Nabi kita Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakada salafuna, begitulah salaf kita mengajarkan al-Imam Al-Arif Billah Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Beliau itu dikala ingin mengerjakan apapun, beliau selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi dikala ingin menghadap kepada Allah, tidak itu mengerjakan Quran pembacaannya, tidak itu dia membacakan sesuatu kitabus salaf. Apalagi dia ingin menghadap Allah seperti mengerjakan sunnah-sunnah dan kewajiban-kewajiban. Dikala dia sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka beliau tajdidul wudu, beliau langsung memperbaharui wudunya, padahal belum batal wudunya. Saya pernah tanya, hakada ya Syekhi, kenapa bisa begitu? Karena setiap berwudu 7.000 malaikat bentengkan dia di kanan, 70.000 malaikat di kiri, 70.000 malaikat di depan, 70.000 malaikat di belakang, 70.000 malaikat di atas kepala dia, 70.000 di bawah kaki dia, jaga bagi orang yang berwudu. Lihatlah ini fadilah daripada orang yang menjalankan amanatnya Nabi kita Maulana Muhammad. Dan itu adalah kerjaan salafuna saleh, kerjaan orang-orang saleh terdahulu. Ada mereka yang tidak batal wudunya dari Isya
sampai subuh selama 10 tahun. Ada juga mereka salafun salih seperti Al-Imam Al-Qutb Sayyidina Maulana Al-Habib Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Saqqaf bin Muhammad Maula Dawilah. Beliau itu 15 tahun wudu isya, wudu subuhnya pakai wudu isya. 15 tahun hadirin, 15 tahun bukan waktu yang pendek. 15 tahun wudu isyanya, wudu subuhnya pakai wudu isya. Maksudnya apa? Tidak batal dia wudunya selama 15 tahun. Al-Imam Al-Qutb Sayyidina Maulana Al-Arad Billah Abdullah bin Abi Bakar Al-Adrus yang dikenal dengan julukan Subbul Laban, yang mana syairnya beliau diucapkan dikala masuk kota Aden, bahwasanya beliau mengucapkan ya sama Subbul Laban ana walad Abdullah dakhil Aden. Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar Al-Adrus, beliau ini memakai daripada wudunya 25 tahun hadirin. Wudu isyaknya enggak batal sampai subuh. Apalagi datuknya Sayyidul Fiqih Al-Muqaddam Sani Al-Habib Abdurrahman As-Saqqaf bin Muhammad Maula Dawilah. Beliau makannya cuma 3 suap korma hadirin, 3 suap korma setiap hari. Sehingga dari mulai subuh, ya, dari mulai subuh sampai ketemu subuh baru beliau tajdidul wudu setiap hari sampai beliau kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin, salafun salih ini luar biasa. Ya, kita punya salaf ini bukan saja dia baca bukunya, dia baca kitabnya, dia baca hadisnya, dia amalkan apa yang kakeknya baca, apa yang datuknya baca, sebagaimana beliau baginda kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ini adalah pekerjaan salafun salih, bukan pekerjaan yang sangat keras atau pekerjaan yang sangat susah, tapi ini pekerjaan yang sangat enteng. Kadang orang melupakannya. Dia lebih mengerjakan wirid-wirid yang sangat banyak. Dia lebih mengerjakan hal-hal yang menjadikan dia itu merasakan ibadah-ibadah yang lain, yang menjadikan ibadahnya itu merasa sombong, akhirnya bangga diri, ujub, riya, hasad. Dan ini tidak akan menjadikan dia sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bila dia ingin sempurna? Dari dasar dulu ini hadirin. Ya, dia mau salat, dia mesti wudu. Dia mau zikir, dia mesti wudu. Dia mau salawat, dia mesti wudu. Dia mau salat, dia mesti wudu. Apapun pekerjaan yang baik, dia harus pakai wudu. Dalam Quran, kalau saja dia pegang Quran, dia harus berwudu. La yamassahuna illa mutahharun. Tidak dia pegang itu buku kitab Quran. Sekarang orang banyak dalil adab, pegang surat Yasin, ya, nggak pakai wudu, main pegang aja surat Yasin. Emang Quran tuh Yasin? Bukan. Atau dia pegang Yasin, ada orang mati, ditaruh tuh Yasin di bawah kakinya. Udah kayak ini yang surat apa namanya, surat utang piutang. Kalau utang piutang surat mau taruh di bawah kaki juga nggak ada masalah. Ya di bawah kaki, di bawahnya ini nggak masalah. Utang piutang. Tapi kalau Quran, akhlak sama Quran hadirin, angkat Al-Quran, hatta itu surat Yasin, ya, angkat. Ini akhlak. Sekarang orang sudah hancur dia punya akhlak. Sedangkan Nabi bilang, ana bu'istu li utama makarimil akhlak. Aku diutus ini ya untuk akhlak. Ya, akhlak itu apa sih? Akhlak itu hati, bukan nunduk kepalanya, ya. Di belakang dia ngomongin, jelek-jelekin, cium tangan bolak-balik, paham nggak? Sampai ingusnya pada banyak di tangan kita, paham nggak? Tapi di belakang dijelekin kita. Jelekin gurunya, jelekin habaib, jelekin kiai. Ini bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah hatinya yang baik. Hati yang baik tidak sombong, tidak riya, tidak hasud, tidak ujub, tidak riya, tidak macam-macam penyakit hati ini. Ini penyakit hatinya, ya, yang akan menghancurkan amal kita.
Sholat kita bisa hancur gara-gara penyakit hati. Puasa kita bisa hancur gara-gara penyakit hati. Semua amal kita bisa hancur gara-gara penyakit hati. Dari mana antum tahu? Al-Imam Al-Qutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas Sahibul Bogor, beliau mengucapkan kalau ada setitik Ya'lui, dia berbicara dengan Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, murid kesayangan beliau, yang mana jenazahnya di bawah kaki beliau. Ya'lui, maukah kamu tahu derajat yang Allah tinggikan setiap hari? Tentu Habib, tentu guruku, banyaklah engkau bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Ya'lui, maukah kamu tahu amalan yang hancur dan amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu hai guruku, janganlah kamu mempunyai penyakit hati, di antaranya penyakit sombong, riya, ujub, hasad, iri, dengki. Hilangkan, karena dia tidak akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia punya magam, dia punya pendidikan, dia boleh punya kedudukan tinggi dekat presiden, tinggi dekat menteri, tinggi dekat orang-orang besar, tapi dia punya kedudukan tidak tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzur aswarikum wala ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah enggak lihat pakaian dia, ya, mau pakai gamis enggak pakai gamis, mau pakai udang-udang enggak pakai udang-udang, mau pakai baju koko enggak pakai baju koko, mau celana panjang enggak pakai celana panjang. Allah enggak lihat itu. Mau dia itu ganteng, mau dia itu enggak ganteng, mau dia burik, mau dia enggak burik, pokoknya dia enggak dilihat mukanya sama Allah. Yang dilihat apa? Innallaha yanzur ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati. Hatinya mesti bersih. Hatinya mesti bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa hati ini bersih, hadirin? Dimula ini dengan cara perbaiki wudukmu. Perbaiki wudukmu. Kenapa baik? Kok saya punya rasa suudzon, jelek hati? Wudukmu belum baik. Kok baik saya masih ada rasa sombong? Wudukmu belum baik. Kok baik saya masih punya bangga diri? Wudukmu belum baik. Kok baik saya punya ini di dalam hati saya rasa? Wudukmu belum baik. Baikkan wudukmu. Cara yang wuduk yang baik, yang betul, yang diajarkan oleh salafun saleh sampai lisan mulia baginda kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya yang saya sampaikan ini saja. Semoga ilmu yang sedikit ini akan diteruskan oleh guru kita Kiai Ainul Yakin. Sebelumnya marilah kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar ilmu kita yang kita dapat dari kitab hadis Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersalawatnya kita kepada Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca 10 kali. Allahumma shalli ala